Indonesia punya anugerah luar biasa. Kita adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, terbentang di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kita juga punya salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, Selat Malaka, yang jadi pintu utama perdagangan internasional. Letak ini bikin Indonesia punya akses laut yang sangat strategis. Kita bisa ekspor-impor lewat pelabuhan besar, punya industri maritim, nelayan, hingga wisata bahari. Dengan kata lain, laut adalah napas kehidupan kita. Tapi, bayangin kalau kamu tinggal di negara yang nggak punya laut sama sekali. Nggak ada pelabuhan, nggak ada pantai. Semua akses keluar masuk barang harus lewat darat atau udara, melewati negara tetangga dulu. Itulah tantangan berat yang dihadapi negara-negara terkurung daratan, atau landlocked countries. Hari ini, kita akan bahas tuntas tentang negara-negara tanpa laut ini. Negara yang paling terpencil, yang paling besar, yang paling ekstrim. Dan bagaimana mereka bisa bertahan dan tetap berkembang. Bagian 1. Apa itu negara terkurung daratan? Negara terkurung daratan adalah negara yang tidak memiliki garis pantai. Artinya, tidak berbatasan langsung dengan laut bebas. Negara seperti ini tidak bisa punya pelabuhan laut sendiri, dan harus mengandalkan negara tetangga untuk urusan ekspor-impor. Dari segi ekonomi, kondisi ini bikin biaya logistik jadi lebih mahal, dan kadang memperlambat pertumbuhan. Bahkan, dalam laporan Bank Dunia, negara-negara terkurung daratan cenderung mengalami hambatan dalam perdagangan internasional. Mari kita mulai dari yang paling ekstrim, Kirgistan. Negara di Asia Tengah ini adalah negara yang paling jauh dari laut manapun di dunia. Jaraknya sekitar 2.607 km ke laut terdekat, yaitu Samudra Hindia. Lebih dari itu, sekitar 80% wilayah Kirgistan adalah pegunungan. Negara ini benar-benar tertutup dari segala sisi, baik secara geografis, maupun akses perdagangannya. Meski begitu, Kirgistan punya pesona tersendiri. Danau-danau alpine, budaya nomaden, dan bentang alam yang dramatis. Tapi soal konektivitas, jelas mereka menghadapi tantangan besar. Ada satu level di atas negara terkurung daratan, yaitu negara double landlocked. Ini adalah negara yang dikelilingi oleh negara-negara yang juga terkurung daratan. Jadi untuk laut, mereka harus melewati minimal 2 negara lain. Contohnya adalah Uzbekistan, tetangganya Kirgistan. Uzbekistan dikelilingi oleh 5 negara, dan semuanya juga nggak punya laut. Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Afghanistan, dan Kirgistan. Negara double landlocked lainnya adalah Liechtenstein di Eropa. Negara mungil ini dikelilingi oleh Swiss dan Austria, 2 negara yang juga nggak punya pantai. Di seluruh dunia, hanya 2 negara seperti ini. Benar-benar unik. Sekaligus bikin kita bersyukur tinggal di Indonesia. Bagian kedua, apa saja tantangan negara tanpa laut? Pertama, jelas, biaya logistik yang lebih tinggi. Semua barang harus diangkut lewat darat, rel, atau udara, lalu baru bisa masuk ke pelabuhan negara lain. Kedua,
Mereka sangat tergantung pada hubungan diplomatik. Kalau ada konflik atau ketegangan dengan tetangga, ekspor-impor bisa terhambat. Ketiga, mereka cenderung terbatas dalam sektor maritim. Tidak ada industri pelayaran, tidak ada perikanan laut lepas. Namun, bukan berarti negara-negara ini tak bisa maju. Beberapa dari mereka punya strategi hebat untuk bertahan. Selain Kirgistan dan Uzbekistan, berikut beberapa negara terkurung daratan yang cukup terkenal. 1. Kazakhstan. Negara terbesar di dunia yang tidak punya laut. Kaya akan minyak dan gas alam, dan punya koneksi kereta api luas ke Eropa dan Asia. 2. Nepal. Dikelilingi India dan Cina. Meski kecil, negara ini punya magnet besar. Gunung Everest. Industri pariwisata jadi tulang punggung ekonominya. 3. Laos. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak punya garis pantai. Tapi Laos punya kekuatan dari sektor energi, terutama pembangkit listrik tenaga air dari Sungai Mekong. 4. Austria dan Swiss. Kita cenderung berpikir bahwa negara tanpa laut pasti kesulitan ekonomi. Tapi ternyata, dua negara ini membuktikan yang sebaliknya. Austria dan Swiss sama-sama terkurung daratan di tengah-tengah Eropa, tapi justru masuk daftar negara paling makmur di dunia. Austria, misalnya, negara yang dikelilingi 8 negara Eropa. Meski tanpa pelabuhan laut, Austria punya konektivitas luar biasa lewat jaringan kereta api dan jalan bebas hambatan yang canggih. Industri utamanya ada di bidang mesin, otomotif, pariwisata, dan energi terbarukan. Ibu kotanya, Wina, bahkan berkali-kali dinobatkan sebagai kota dengan kualitas hidup terbaik di dunia. Swiss bahkan dikenal sebagai pusat perbankan global. Ekonominya ditopang oleh industri keuangan, perbankan, farmasi, teknologi, dan produk premium seperti jam tangan. Swiss juga dikenal sangat netral dalam politik internasional, yang bikin iklim bisnisnya kondusif dan dipercaya oleh investor global. Uniknya, meskipun nggak punya pantai, Swiss dan Austria tetap punya pelabuhan sungai yang terhubung ke laut lewat jaringan sungai besar Eropa seperti Sungai Rhine dan Donau. Artinya, mereka tetap bisa terhubung dengan dunia, tanpa harus bergantung pada laut secara langsung. Dari dua negara ini kita bisa belajar bahwa kunci kemakmuran bukan sekadar letak geografis. Yang lebih penting adalah sumber daya manusia, infrastruktur, inovasi, dan stabilitas negara itu sendiri. 5. Bolivia. Menariknya, Bolivia dulunya punya laut, tapi mereka kehilangan wilayah pesisirnya setelah perang dengan Chili. Hingga kini, Bolivia tetap punya angkatan laut, meskipun negaranya tidak punya pantai. Negara-negara ini tidak tinggal diam. Mereka mengembangkan beberapa aspek agar bisa bertahan, antara lain: pertama, menjalin kerjasama dagang regional, seperti kereta api lintas negara atau zona perdagangan bebas. Kedua, mengembangkan bandara dan jalur logistik non-laut. Ketiga, fokus pada sektor unggulan seperti energi, pariwisata, pertanian, bahkan keuangan dan teknologi. Keempat, menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan negara tetangga untuk menjamin akses keluar masuk barang. Kuncinya adalah kerjasama, diplomasi, dan inovasi. Jadi, sekarang kamu tahu, hidup di negara tanpa laut itu penuh tantangan. Tapi justru dari keterbatasan, muncul kreativitas dan strategi yang luar biasa. Negara-negara seperti Kirgistan, Uzbekistan, hingga Swiss dan Nepal membuktikan bahwa meski terkurung daratan, mereka tetap bisa berdiri tegak. Dan buat kita di Indonesia, negara kepulauan strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik, dengan Selat Malaka yang sibuk, ini adalah pengingat, laut adalah kekuatan kita.
Jangan disia-siakan.